Seperti kita sudah terhubung bersama dengan Prof. Ridwan Amiruddin, ahli epidemiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Selamat sore, Dr. Sandi, Pak Ade. Selamat sore, Prof. Apa kabar nih, Prof, hari ini? Baik, sehat. Sorry telat, baru selesai sholat asar nih. Ya, baik, Prof. Ya. Ini kita tadi membahas soal vaksin. Beberapa pekan kemarin kan memang kita bersama dengan Pak Wakil Gubernur ya, Prof ya. Ini kita membahas juga soal vaksin, tapi sekarang ini banyak sekali misinformasi atau berita-berita hoax terkait dengan vaksin. Jadi banyak orang yang tadinya takut dengan vaksin, tidak mau divaksin, semakin tidak percaya lagi dengan vaksin ini, Prof. Ini kalau pendapat dari Prof Ridwan dulu ini seperti apa nih, Prof? Silahkan. Ya, jadi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk vaksin itu kan selalu dikotomi ya, maksudnya ada yang menerima cepat, ada yang menerima normal, ada yang betul-betul menolak. Ya. Jadi itu adalah teori penerimaan perilaku. Nah, kelompok-kelompok yang menerima secara terbuka itu biasanya adalah yang well educated, fleksibel. Kemudian kelompok-kelompok yang menolak itu biasanya karena ada aliran tertentu, ada pandangan-pandangan yang sangat eksklusif, sehingga itu memang meskipun bukan COVID, dia juga akan menolak vaksin. Karena mereka memang adalah kelompok-kelompok atau aliran-aliran tertentu, ada itu. Jadi studi-studi mahasiswa kami memang menggambarkan seperti itu. Salah satu contoh kegagalan misalnya measles rubella yang lalu, itu karena ada aliran-aliran tertentu memang yang menolak vaksin begitu. Jadi ini membutuhkan komunikasi khusus. Ini membutuhkan strategi pendekatan khusus kepada masyarakat. Bagaimana pendekatannya? Karena ini pendekatannya bersifat kultur, pendekatan bersifat kelompok, maka itu juga harus didekati dengan ketokohan. Ya, pendekatannya juga dengan pendekatan kultur, pendekatannya juga dengan pendekatan kelompok-kelompok etnis atau kelompok tertentu. Jadi memang kebijakannya tidak bisa secara nasional, tetapi bagaimana melibatkan seluruh kelompok atau simpul-simpul masyarakat sehingga penolakan ini dapat dieliminasi. Karena meskipun vaksin ini baik, BP POM telah mengeluarkan suratnya, kemudian MUI juga telah menyatakan halal dan baik, tetapi selalu memang ada penolakan itu. Nah, inilah memang pekerjaan media, pekerjaan tenaga kesehatan untuk memberikan literasi kesehatan kepada masyarakat kita. Karena memang ada kelompok masyarakat kita, akses informasinya terbatas. Mengambil keputusannya juga berdasarkan desas-desus yang ada. Jadi inilah yang tugas kita semua untuk bagaimana selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat. Begitu, Bang Ade. Baik, Prof Ridwan, untuk kriteria vaksin sendiri, apakah memang vaksin itu ada yang tidak cocok dengan tubuh manusia atau seperti apa? Karena kan banyak informasi yang saya dapat juga ketika divaksin masing-masing ini efeknya atau gejalanya beda. Ada yang rasanya pegal-pegal seperti kata Dokter Sadi tadi, ada yang memang mungkin sistem imunnya yang merespon vaksin tersebut berbeda-beda dengan orang lain. Ini seperti apa ini, Prof? Jadi tentu apa yang dijelaskan Dr. Sandi seperti itu, bahwa sistem imunitas seseorang, fisiologi seseorang kan berbeda. Jadi tidak ada satu dosis tunggal untuk semua orang. Yang kan begitu. Jadi tidak ada single dose untuk semua orang. Karena itu intervensi juga berbeda. Karena itu misalnya vaksin ini juga tidak cocok misalnya untuk semua orang. Dan hasil studinya di baru juga kan memang ada gejala ringan sampai gejala sedang. Dan dengan adanya gejala ringan sampai sedang ini tentu juga di masyarakat akan muncul gejala-gejala seperti itu. Yang kita syukuri hasil studi Bandung dari 1.600 sampel itu kan tidak ada yang termasuk gejala berat begitu. Meskipun hasil studinya 65% efikasinya, pada situasi pandemi ini itu sudah langkah yang bagus untuk mengendalikan COVID-19 ini. Begitu, Bang. Baik, saya kembali ke Dr. Peter Sandi. Dokter, ini di luar negeri saja, di Amerika terkait dengan vaksin juga banyak yang menolak, dan dengar-dengar juga di Indonesia ada beberapa tenaga kesehatan yang tidak ingin divaksin gitu. Apakah itu benar, Dokter Peter, atau mungkin dokter sudah pernah mendengar informasi ini? Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi kalau tentang tenaga kesehatan menolak, saya sendiri belum mendengar, tapi memang banyak kalangan yang mengatakan saya mau memilih vaksin yang satu,
Ya. Saya tidak percaya dengan vaksin yang ini. Ya. Itu yang lebih saya dengar. Jadi karena salah satu yang memicu ini adalah hoax yang menyebar kemana-mana. Ya. Bahkan tidak hanya seperti Prof bilang tadi, rata-rata mereka yang dengan yang berpendidikan rendah yang gampang terkena hoax. Sebenarnya hari ini banyak orang pun yang kita tidak sangka akan menerima hoax juga terpengaruh oleh hoax itu. Ya. Jadi memang kita hari ini berhadapan dengan situasi di mana semua gampang terpengaruh. Dan bahkan memang bukan saja kita di Indonesia, di banyak negara pun mulai mengatakan ini tidak benar, ini hoax dan seterusnya, ini vaksin ini tidak efektif. Nah, terkait dengan vaksin Sinovac yang ada di Indonesia, seperti Prof bilang tadi 60%, kalau di Turki dan di Brasil yang juga di fase ketiga penelitiannya di sana, pengujiannya juga malah lebih tinggi. Ya, kalau tidak salah ada yang 70-90%. Jadi memang tergantung dari metodenya, ya. Jadi tergantung dari cara untuk melakukan penelitian. Jadi menurut saya tugas kita semua untuk mengingatkan semua orang bahwa salah satu cara untuk keluar dari sini ada ini. Selain memang tentu ya tetap pemerintah bilang mungkin, ada yang bilang 3,5 tahun baru selesai bisa divaksin. Ya. Jokowi bilang 1,5 tahun. Ada yang bilang lebih cepat lagi. Nah ini masih butuh, katakanlah sangat cepat 1 tahun. Nah 1 tahun itu masih ada peluang untuk menyebar, masih peluang untuk kemana-mana. Jadi karena itu sekali lagi vaksin ya. Tetapi saya selalu ingin menekankan bahwa hari ini kasus kita di Makassar masih tinggi karena kita tidak ketat dengan protokol kesehatan. Vaksin harus kita siap menerima. Karena tentu kata Prof tadi, saya setuju bahwa pendekatan ke orang per orang harus berbeda. Harus masuk ke simpul-simpul masyarakat. Harus masuk ke tokoh-tokoh yang bisa mempengaruhi masyarakat, bisa mengedukasi masyarakat, supaya masyarakat mau. Karena kalau ada kelompok masyarakat tidak, maka itu akan menjadi musibah buat yang lain. Yeah. Kalau kita ada bagian dari kita yang tidak ikut. Jadi itu yang saya bisa jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Peter Sandi Tulak. Saya kembali ke Prof. Ridwan. Prof. Ridwan, ini terkait dengan bentuk penolakan yang dilakukan oleh beberapa orang atau masyarakat yang tidak percaya dengan vaksin ini. Ada yang mengait-ngaitkan dengan kegagalan vaksin-vaksin penyakit-penyakit lain gitu. Apakah memang ada seperti itu, Prof? Atau mungkin pada saat divaksin ini reaksi yang ditimbulkan oleh tubuh manusia ini beda-beda gitu, Prof? Ya, jadi betul. Jadi reaksi setiap orang berbeda. Ini kan fungsi fisiologi berbeda. Telah dijelaskan tadi. Satu jenis obat pun ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Okay. Kan seperti itu. Yang kita harapkan adalah dengan tingkat kesembuhan dengan tingkat efikasi Sinovac yang 65 di Indonesia, itu di Turki 90%. Okay. Meskipun di Brasil sudah dikoreksi 50,2% begitu. Mengapa ada yang berbeda efikasinya? Itu kan betul tergantung metodenya, tergantung samplingnya ya. Kebetulan kita dilaksanakan di Indonesia dengan di populasi umum. Jadi dengan di populasi umum dengan efikasi 65% itu sudah bagus itu untuk kita memulai satu upaya. Jadi vaksin ini adalah upaya intervensi jangka panjang sebenarnya. Ya, karena itu terbentuknya kekebalan komunal atau kekebalan kelompok itu dibutuhkan memang waktu pada cakupan 70% dari seluruh populasi. Jadi kurang lebih 180 jutaan penduduk kita yang harus divaksin dalam waktu kurang lebih 1 tahun ke depan ini, sehingga terbentuk imunitas kelompok. Jadi itu yang kita harapkan. Pemberian vaksin yang meluas itu bukan hanya kepada perlindungan individu, tetapi perlindungan kepada masyarakat luas. Karena itu mengapa seluruh masyarakat diharapkan mengambil bagian di dalam program ini. Tidak boleh penolakan ini membesar. Karena itu tugas kita adalah bagaimana mengedukasi masyarakat kita. Bagaimana supaya tidak ada orang yang tertinggal di dalam program ini. Begitu Bang Ade.